Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Baik Bapak Ibu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Pusat Kesiswaan Pak Matius Bibin. Yang saya hormati Komite atau Dewan Komite SMA Negeri 1 Siswa 2 Bapak Jelasius. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian yang saya hormati juga perwakilan orang tua wali murid yang pada hari ini juga hadir bersama kita. Dan tentunya pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk membahas satu agenda yang nanti akan saya sampaikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Sesuai dengan undangan yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pada hari ini saya akan melakukan sebuah atau praktik hasil aksi nyata saya terhadap modul pembelajaran di pendidikan guru penggerak, yaitu modul 3.2. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Sekolah karena beliau belum bisa hadir pada hari ini karena ada kegiatan luar atau dinas luar di Kabupaten Ketapang. Nah, tapi tanpa mengurangi rasa hormat, kegiatan pada hari ini sudah disetujui oleh beliau karena kemarin saya langsung komunikasi dengan beliau dan beliau menyetujui dan mendukung kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, pada hari ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Yang pertama, nanti saya akan membuka untuk kegiatan kita pada hari ini dan nanti mohon kesediaan Pak Matius Bibin untuk membuka juga kegiatan kita pada hari ini sebagai perwakilan Kepala Sekolah. Dan nanti setelah itu saya akan menyampaikan sedikit materi tentang aset atau modal utama sekolah. Bukan materi ya Bapak Ibu, tapi untuk kita bahas bersama nanti. Kemudian kita mengidentifikasi serta menganalisis modal atau aset sekolah yang kita miliki. Nah, yang mana modal atau aset sekolah itu dapat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah kita. Nah, kemudian nanti setelah itu akan ada diskusi antar kita. Saya, Kepala Sekolah, Komite, perwakilan orang tua dan Bapak Ibu Dewan Guru. Ya. Identifikasi kita itu terkait dengan modal atau aset yang dimiliki sekolah tadi. Nah, kemudian setelah itu kegiatan penutup. Nah, kemungkinan kegiatan kita ini akan berjalan selama 1 jam pembelajaran Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada hari ini telah berkenan hadir. Nah, untuk membuka kegiatan pada hari ini saya sedikit bercerita Bapak Ibu bahwa kegiatan kita pada hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu merupakan salah satu bentuk aksi nyata saya terhadap modul 3.2. Nah, yaitu pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu seperti kata ketahui bahwa selama ini saya pribadi memikirkan bahwa aset itu adalah sesuatu yang berupa fisik saja, tapi ternyata aset itu tidak demikian, tapi bisa juga berupa hal-hal yang tidak terlihat. Nah, jadi nanti itu yang akan kita bahas. Nah, jadi pada hari ini bersama-sama kita akan mengidentifikasi dan menganalisis pemanfaatan sumber daya atau aset yang ada di sekolah kita untuk menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, jadi di awal ini itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah. Setelah itu nanti baru kita akan berdiskusi bersama Bapak Komite, orang tua murid dan Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SMA Negeri 1 Siswa 2 ini. Oke Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita, saya akan membuka dengan doa. Jadi Bapak Ibu, saya akan membuka doa secara Katolik yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas penyertaan yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas kesehatan yang sampai saat ini boleh kami terima Tuhan.
Pada hari ini ya Tuhan, kami berkumpul di sini untuk melaksanakan satu agenda, satu kegiatan baik, yaitu untuk mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya yang menjadi aset sekolah di sekolah kami, sehingga aset-aset dan sumber daya ini dapat kami gunakan dengan baik dalam pembelajaran di sekolah kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir pertemuan ini, sehingga kami semua dapat berkomunikasi, dapat berdialog dengan efektif, sehingga apapun yang menjadi tujuan kami, pertemuan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Engkau yang kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh wakil kesiswaan kepada Bapak Matius Dikit. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Meli yang memberikan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati Ketua Komite Semangat Desa Nusa, perwakilan orang tua dan Bapak Ibu guru yang telah hadir pada hari ini. Kegiatan ini intinya langsung saya paparkan sebentar. Guru penggerak itu yang seperti ini. Jadi guru penggerak itu memang melakukan aksi nyata. Jadi bukan hanya materi di LMS atau di modul 3.2 kalau salah ini, atau 3.2, kemudian aset ya, sebelumnya ada refleksi di 160 derajat. Nah harus begini supaya kita tahu aset itu seperti apa. Nanti kita akan bahas. Terus untuk guru penggerak angkatan demi angkatan itu terus berkembang. Jadi dapat kami laporkan Pak Komite kita guru penggerak kita sudah ada 3, tapi ilmunya beda-beda. Karena di angkatan yang ketiga itu ada Pak Dadang, kemudian angkatan ke-6 itu ada Pak Agus Rizrin, dan angkatan ke-11 itu ada Pak Meli. Ternyata ilmunya beda-beda. Kalau di zamannya Pak Dadang itu belum ditambahkan dengan kompetensi kepala sekolah dan pengawas. Kemudian di Pak Agus angkatan ke-6 masih sama dengan Pak Dadang, hanya ada penambahan di kompetensi kepala sekolah. Kemudian di angkatan Pak Meli ini ditambah dengan banyak hal. Kemudian LMS-nya juga berbeda. Ternyata dulu dari si PKP, sekarang dari KMM, dan beda. Kemudian aksinya harus betul-betul nyata. Jadi apa yang dilakukan Pak Meli ini harus nyata. Berikutnya angkatan 12 itu ada kompetensi pengawas sekolah dan kompetensi kepala sekolah ditambahkan kembali. Jadi kami kemarin dipanggil lagi untuk menjadi pengajar bagi para CDT yang angkatan 12 ke atas. Jadi hari ini pun kami masih jam 3 sampai jam 8.30 nanti malam itu masih sekolah kembali, karena untuk mempelajari kompetensi kepala sekolah dan pengawas. Nah lucunya dan ininya, kami yang sebagai pengajar ini ikut aktif wajib bersama dengan CGP, tidak dibolehkan menjadi kepala sekolah dan jadi pengawas. Yang dibolehkan itu CGP. Nanti Pak Meli ini berpotensi untuk menjadi pengawas dan kepala sekolah. Jadi itu regulasi terbaru, harus PNS ya, memang karena regulasinya harus PNS dan dia memiliki sertifikat guru penggerak yang memiliki kecakapan pengawas dan kepala sekolah. Nah, pentingnya kenapa jadi kepala sekolah untuk aset ini penting karena memang orang itu memandang aset itu tidak hanya fisik dan material, nanti akan menjadi masalah. Maka inilah esensi dari penggerak dan sekolah kita ini kan lengkap, sekolah penggerak, sekolah guru penggerak, pengajar praktik, tinggal pasir. Saya 2 kali tes pasir. Pertama tidak lolos, kedua lolos, tidak dikasih PKB, pemanggilan wawancara menjadi lewat 2 hari. Jadi tidak lolos. Saya hubungi guru
Ustaz sudah tidak bisa Pak, waktunya sudah habis, tidak apa-apa. Belum saatnya, jadi bisa mentok sampai PP saja, mengajar praktek. Baik, saya kira itu pengantar. Selama mengikuti nanti kita mengecek bagaimana Pak Meli membawa kita dalam aset. Kemudian Risma saja yang masukkan, karena nanti ketika dia membawa kita ke dalam diskusi, begitulah nanti sekiranya dia ketika menjadi kepala sekolah untuk mengajak semua sumber daya yang ada untuk membangun sekolah ini. Membukanya saya atau Pak Komite? Kalau Pak ini Pak. Kalau itu, oke. Dengan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih Pak Bibin telah memberikan sambutan dan juga membuka kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu tujuan kita pada hari ini adalah kita bersama-sama mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah untuk mengidentifikasi aset, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, namun sebelum itu, Bapak Ibu, saya sedikit menyampaikan sebagai gambaran kita apa itu aset, kemudian kenapa kita perlu mengidentifikasi aset. Ya. Jadi pertama, seperti yang kita pahami bahwa sekolah itu adalah sebuah ekosistem, Bapak Ibu. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa ekosistem itu berarti ada interaksi, gitu ya, antara makhluk hidup ataupun dengan lingkungannya. Nah, atau sesuatu yang hidup dengan sesuatu yang tidak hidup ada interaksi. Nah, kalau kita mengibaratkan sekolah ini sebagai sebuah ekosistem, maka pasti ada juga faktor biotik dan abiotik. Nah, seperti yang kita pahami, faktor biotik itu adalah faktor yang hidup, kemudian faktor abiotik itu faktor yang tidak hidup. Ya, jadi dalam sebuah ekosistem sekolah tentu antara faktor biotik dan abiotik itu ada juga sebuah interaksi atau hubungan. Nah, sehingga pembelajaran di sekolah itu dapat dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu, yang mau saya sampaikan. Ya, baik Pak. Yang mau saya sampaikan ini, Bapak Ibu, kita harus pahami dulu yang menjadi faktor biotik sekolah itu apa, kemudian faktor abiotik sekolah itu apa, gitu ya. Nah, jadi seperti yang kita lihat bersama, Bapak Ibu, bahwa faktor biotik itu terdiri dari murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, pemerintah daerah. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, bahwa kita yang hadir di sini itu adalah salah satu ekosistem sekolah dalam faktor biotiknya, ya, faktor yang hidupnya. Nah, bagaimana dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah, tentu kita ada interaksi dengan faktor abiotik kita. Nah, apa sih faktor abiotiknya itu? Nah, faktor abiotik itu yang ada di sekolah, pertama itu adalah keuangan. Nah, yang mana keuangan sekolah itu merupakan faktor juga yang erat kaitannya dengan kegiatan atau operasional sekolah kita. Nah, jadi sehingga di sini keuangan itu merupakan salah satu ekosistem sekolah dalam faktor abiotik. Nah, kemudian yang kedua itu sarana dan prasarana. Nah, yang mana mungkin selama ini kalau kita memikirkan aset itu yang terpikirkan dalam benak kita itu adalah sarana dan prasarana sekolah. Dan itu benar Bapak Ibu, salah satu aset dalam sekolah itu atau aset utama dalam sebuah sekolah itu adalah sarana dan prasarana. Nah, kalau kita lihat sarana dan prasarana ini itu merupakan faktor abiotik ya dari sebuah ekosistem sekolah. Kemudian juga ada lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini juga merupakan faktor abiotik dari sebuah ekosistem sekolah. Nah, yang kalau kita lihat beberapa hal atau beberapa item yang menjadi faktor biotik dan faktor abiotik ini disadari atau tidak itu saling keterhubungan Bapak Ibu, saling interaksi. Nah, bagaimana kita mempunyai faktor biotik yang sudah baik, tapi kita tidak ditunjang oleh faktor abiotik yang baik misalnya. Nah, sebagai contoh misalnya kita belum bisa memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan sebaik mungkin. Nah, sehingga misalnya belum bisa digunakan untuk pemanfaatan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi pada hari ini itulah yang akan kita bahas bersama Bapak Ibu. Jadi ini hanya sebagai pengantar saja. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk bagaimana kita bisa mengidentifikasi sebuah aset itu, kita harus memiliki sebuah pendekatan.
Nah, kalau kita melihat pendekatan itu ada dua Bapak Ibu, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, atau deficit based approach, atau dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau asset based approach. Jadi ada dua. Nah, yang selama ini kalau kita lihat memang salah satu kendala kita itu adalah sering melakukan pendekatan berbasis masalah atau kekurangan. Nah, sehingga contoh sederhana misalnya kalau kita akan melakukan sebuah kegiatan, kita itu apa yang sering banyak kita lakukan atau kita diskusikan? Pasti biasanya kekurangan. Nah, contoh misalnya kita akan melakukan kegiatan perpisahan sekolah. Nah, yang akan menjadi bahasan utama kita itu pasti yang sering itu ada kekurangannya itu. Contoh misalnya kekurangan dalam keuangan, kemudian kekurangan fasilitas dan sebagainya. Sehingga terkadang apa? Terkadang membuat kita itu stuck atau berhenti dalam melaksanakan kegiatan itu, atau banyak sekali misalnya hal-hal yang dipikirkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, jadi ini salah satu paradigma berpikir yang selama ini mungkin kita sadari yang kita lakukan, bahwa kita itu dalam melakukan kegiatan itu sering melakukan pendekatan berbasis kekurangan. Sementara pada zaman sekarang itu Bapak Ibu, kita itu harus berpandangan dengan yang kedua ini, yaitu pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Bagaimana dalam menciptakan sebuah program, dalam melaksanakan sebuah kegiatan, atau bahkan dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah, bagaimana kita memanfaatkan aset sebagai kekuatan yang ada di sekolah kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan, bagaimana kita bisa menjadikan aset tersebut sebagai penunjang kita dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, harapannya nanti dengan mengidentifikasi aset ini kita bisa membuat suatu pembelajaran yang lebih bermakna lagi, terutama pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, kemudian ini yang harus saya sampaikan Bapak Ibu, ya, aset-aset dalam sebuah komunitas. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal ini tadi, kita mungkin memikirkan bahwa aset itu sesuatu yang terlihat berupa fisik, sarana dan prasarana saja. Nah, tetapi ternyata Bapak Ibu ada 7 aset utama sekolah. Nah, ini akan saya jabarkan secara singkat. Yang pertama itu aset berupa modal manusianya, Bapak Ibu. Seperti kita pahami, modal manusia yang seperti saya sampaikan tadi, faktor abiotik itu, faktor biotik tadi itu adalah faktor manusianya, Bapak Ibu. Bagaimana di faktor manusia itu ada sumber daya yang ada dalam sekolah, ya. Ada kepala sekolah, ada guru, ada staf kependidikan, ada komite sekolah, ada orang tua murid, kemudian ada murid sendiri, ada kalau di sekolah kita ada kantin, ada orang kantin, gitu ya. Atau masyarakat sekitar sekolah juga termasuk ke dalam faktor biotik ekosistem sekolah yang menjadi aset atau modal manusia. Nah, kemudian yang kedua itu ada modal sosial. Modal sosial itu, nah kalau kita lihat di sini, norma atau aturan yang memberikan warga masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana dalam sebuah sistem sekolah tentu ada ada kegiatan-kegiatan sosial dalam sekolah. Nah, contoh sederhana yang di dalam kelas saja, misal kalau kita membuat kegiatan kelas itu kan kelas 1 sebenarnya modal sosial, bagaimana interaksi kita dengan siswa. Nah, kemudian peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu adalah salah satu modal sosial juga, Bapak Ibu, yang menjadi pedoman kita dalam berinteraksi di kehidupan di sekolah. Nah, itu salah satu modal sosial. Atau ketika kita menjalin kerjasama yang mana selama ini kita menjalin kerjasama dengan pihak puskesmas, pihak kepolisian dan sebagainya menjadi narasumber kita, itu juga salah satu modal sosial yang kita miliki sebenarnya, ya. Nah, kemudian ada modal politik. Modal politik ini Bapak Ibu jangan kita maknai sebagai sebuah demokrasi saja, ya. Jadi modal politik di sini salah satunya misalnya kewenangan kepala sekolah dalam melaksanakan kerjasama MOU dengan beberapa stakeholder yang ada di kecamatan. Contohnya tadi misalnya dengan puskesmas, bagaimana ada sebuah kerjasama yang di sini melibatkan kewenangan sebagai kepala sekolah melalui MOU tadi. Ada mungkin kerjasama yang secara tertulis gitu ya, secara legal. Nah, kemudian bagaimana secara MOU juga bisa kepala sekolah ini dapat bekerja sama dalam bentuk misalnya kerjasama dengan beberapa pihak luar yang bisa untuk memajukan sekolah. Misalnya. Itu salah satu juga modal politik, ya. Nah, ini salah satu modal politik. Kemudian modal politik itu juga sebagai salah satu asas sekolah, Bapak Ibu. Kemudian
modal agama dan budaya. Nah, jadi modal agama dan budaya itu seperti ya budaya atau perilaku mungkin kita di sini yang paling terlihat itu kan adalah modal agama ya Bapak. Modal agama bagaimana kita memiliki keanekaragaman budaya, agama yang ada di sekolah, dan ternyata keanekaragaman agama budaya itu bisa menjadi aset sekolah kita juga ya, aset sekolah. Bagaimana ternyata keanekaragaman agama ini bisa menjadikan aset sekolah terutama dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Atau bahkan kalau kita melihat misalnya seperti Pak Dadang sebagai salah satu misalnya guru beragama Islam, ternyata bisa menjadi berkhotbah dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Jadi bisa dijadikan sebagai sumber daya manusianya, kemudian tadi dari agamanya. Nah, atau misalnya seperti Bu Ira sebagai guru agama Katolik, ketika bulan Maria atau bulan Rosario bisa mengadakan kegiatan keagamaan dengan Rosario bersama sekolah. Nah, itu salah satu juga modal agama. Atau budaya baik yang ada di sekolah kita. Kita lihat dari budaya-budaya yang ada di sekolah kita yang menjadi kesepakatan sekolah kita dan budaya yang menjadi hal terbaik di sekolah kita. Ya, contoh budaya-budaya seperti kita berbakti dan sebagainya itu kan sebenarnya sebuah budaya yang baik Bapak Ibu. Nah, itu adalah aset kita. Literasi setiap hari Rabu itu adalah aset dalam hal budaya juga. Nah, kemudian modal fisik itu tentu saja Bapak Ibu itu berhubungan dengan bangunan fisik sekolah kita, ya. Nah, kalau di sini kita lihat contoh di sekolah kita ini gedung itu sudah memadai, ya sudah standar kalau menurut saya. Kemudian kita mempunyai area parkir, kita mempunyai ada lapangan, ada rumah dinas, ada asrama. Itu adalah sebagai potensi atau aset kekuatan sekolah kita. Nah, yang mana selama ini nanti akan kita identifikasi dalam pemanfaatannya untuk proses pembelajaran itu seperti apa. Kemudian modal lingkungan atau alam. Nah, modal lingkungan atau alam itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi pemanfaatan lingkungan sekitar sekolah. Nah, sebagai contoh sederhananya mungkin kita bisa manfaatkan jenis-jenis tanah yang ada di sekolah kita sebagai proses pembelajaran. Atau misalnya ketika pembelajaran tentang ekosistem tadi kita bisa melihat ekosistem di perkebunan sawit misalnya itu binatang-binatang apa saja yang hidup itu kan bisa dimanfaatkan sebagai proses pembelajaran ya, untuk menunjang kita dalam proses pembelajaran. Atau misalnya ada perkebunan, ada sungai, itu kan bisa menjadi sumber pembelajaran kita, menjadi kekuatan atau aset sekolah yang bisa diberdayakan untuk menunjang pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah modal finansial Bapak Ibu. Modal finansial yang mana modal finansial ini salah satu faktor abiotik kita juga ya. Jadi di mana modal finansial ini seperti kalau di sekolah kita kan, kalau sekolah negeri itu pasti ada dana BOS. Nah, seperti di sekolah kita ada dua sumber dana ya, dari pemerintah itu ada dana BOS dengan dana PPP, bagian beasiswa pendidikan yang dari provinsi. Nah, itu dana itu adalah menjadi kekuatan atau aset sekolah untuk menunjang program-program kegiatan atau operasional sekolah kita. Nah, jadi ketujuh aset atau modal utama dalam sekolah inilah yang akan kita identifikasi bersama Bapak Ibu nanti untuk pemanfaatan dalam proses pembelajaran di sekolah kita. Nah, jadi ini gambaran singkat saja yang saya sampaikan supaya nanti diskusi kita lebih terarah untuk mengidentifikasi dalam hal modal manusia apa yang bisa kita identifikasi, pemanfaatannya untuk sekolah kita itu apa. Jadi seperti itu nanti Bapak Ibu diskusi kita mungkin lebih mengenalnya seperti itu. Ya Pak Lirin, terima kasih Pak sudah hadir juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya lupa tadi pada hari ini sebagai notulen kita itu ada Pak Dadang. Jadi nanti kita akan diskusi, Pak Dadang akan menulis di lembar notulen untuk diskusi kita pada hari ini. Ya mungkin itu gambaran singkatnya Bapak Ibu. Kita akan masuk ke sesi diskusi ya untuk identifikasi aset-aset yang dimiliki sekolah kita. Jadi kita secara kolaboratif untuk mengidentifikasi aset tersebut. Ya. Bapak Ibu, mungkin sebelum kita masuk ke identifikasi, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait tadi 7 aset. Mungkin sebelum kita masuk ke identifikasi, supaya nanti ketika dalam diskusi pemetaan aset sekolah ini kita sudah satu pemahaman nih bahwa ternyata aset sekolah itu tidak hanya yang fisik saja, tapi ada 7 ternyata aset sekolah yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran untuk membangun sebuah sekolah atau ekosistem sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Atau cukup jelas? Bagaimana?
Ya, gimana Bapak Ibu? Cukup? Oke, cukup jelas ya. Baik, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke diskusi ya. Diskusi untuk pembebasan aset sekolah. Bersama sekolah, saya izin untuk duduk Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yang pertama itu ada modal manusia Bapak Ibu. Modal manusia itu di faktor biologis tadi ya. Jadi segala sesuatu yang hidup dalam artian tadi seperti ada kepala sekolah, orang tua, komite, dan kita juga sebagai modal manusia. Nah, kira-kira kalau kita identifikasi Bapak Ibu, kita mulai dari kepala sekolah ya. Nah, seperti yang kita lihat sebagai aset kita, kepala sekolah di sekolah kita ini kita identifikasi itu seperti apa? Nah, apa sih yang dapat kita lihat dari kepala sekolah kita sebagai aset yang ada di sekolah kita? Nah, itu kita mulai dari kepala sekolah ya. Satu, kepala sekolah. Boleh Bapak Ibu, nanti kita diskusinya harapannya Bapak Ibu bisa aktif ya dalam diskusi supaya nanti benar-benar aset di sekolah kita itu bisa terpetakan dengan baik. Jadi selain memahami, tapi kita bisa juga memanfaatkan aset-aset tersebut dalam pembelajaran kita. Ya, oke, baik kita. Atau satu kelompok nggak apa-apa karena kita tidak jumlah yang besar ya, jadi satu kelompok saja. Saya juga hadir sebagai peserta ya dalam kelompok baik. Kita hubungkan juga dengan misalnya faktor fisik sekolah kita, ada ruangan juga untuk misalnya untuk pertanian dan sebagainya. Kemudian selain itu misalnya ada juga guru yang sertifikasi dan sebagainya yang kita jadikan sebagai apa dalam penunjang kita pembelajaran di sekolah kita. Seperti bahasa misalnya guru bahasa Indonesia bisa untuk apa dalam kegiatan misalnya untuk apa namanya? Atau keagamaan, misalnya seperti saya sendiri ya, saya bisa juga yang melatih kor sebagai institusi. Nanti kita mulai dari kepala sekolah waktu itu ya, modal pertama itu ada kepala sekolah, ada dari itu bisa nanti banyak benar. Ya, kepala sekolah gimana? Kita menurut Bapak Ibu kita identifikasi dari kepala sekolah itu. Kalau mungkin mengarahkan lebih ke fasilitas sekolah dan sebagainya, untuk membuat kebijakan, kita bisa membuat kebijakan, berarti seperti oh ya,
berdayakan. Dan juga sendiri rencana. Saya dalam kapasitas kira-kira apa yang mesti diberdayakan dari beliau. Pelajaran, apalagi kira-kira Bapak Ibu Sekolah itu boleh nggak tuh kalau menjalankan bersama dengan luar negeri? Ya. berarti ini ya apa ya bahas saja ya Mas. Kan bisa menggunakan apa ya? Sudah beberapa orang bersama, Berarti kerjasama gitu, ya, ya, kerjasama dengan luar negeri. relasi ya. Sebagai orang luar tentunya ya kita kerjasama kita harus Kira-kira apalagi Bapak Ibu dari kepala sekolah kita? Oh iya, program fasilitasi komunitas ya, berani ada ide? seperti ada Pak Penyusunan program sekolah terlibat apa? Terus kalau kita lihat dari segi pendidikannya Bapak Ibu, kira-kira beliau itu kan ada sudah S2 ya, S2 Magister Pendidikan. Oke, berarti manajemen sekolah ya, manajemen sekolah. Iya. Ya kebetulan kalau tidak salah beliau manajemen pendidikan, manajemen sekolah atau pendidikan. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? kuliah lanjut itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah 6. Cukup mungkin ya. Oke. Nah sekarang kita ke guru ya, Bapak Ibu, guru. Nah kalau kita lihat dari guru, kira-kira kita identifikasi dan analisis apa nih dari guru kita yang bisa kita, kalau kita sebut manfaatkan agak kurang ini ya. Rasanya ya kita bisa berdayakan ya Bapak Ibu, kita bisa berdayakan dalam kemajuan sekolah kita dari guru itu sendiri. Pak, agen baik guru profesional di hidupnya gitu ya. Kemudian sebenarnya kita itu banyak terlibat dalam program penggerak guru masih muda itu juga menjadi menguasai teknologi aset. Apa Pak Bin? Oh iya, menguasai teknologi. Oh iya. Usia muda aset. Kemudian yang memiliki alat Jadi talenta yang beragam. Kira-kira apa lagi? Aset itu tidak menjadi pemakan. Ya, berarti apa bahasanya ya? Menjalin kolaborasi dan kerjasama yang baik. Kolaborasi yang baik. Ya. Adanya kolaborasi. Itu apa ini? Ada video. Atau bisa diambil ya? Adanya kolaborasi yang baik. Foto-foto aja. Nanti juga ada kegiatan kita banyak buat kegiatan mana. Kadang angkat pukul kita, bagus banyak kalau melakukan benar jadi begitu. Bagian kalau emang puasa kan tadi Kayak berarti kalau jual keahlian itu keahlian lain kok.
kayak konsulas atau polisi Oh iya. kan sesuai. Kalau berarti itu apa tuh di sini ya kalau yang ada Pak? Dulu ini yang guru keahlian itu nanti mungkin boleh dijabarkan gitu ya. Ada guru yang bisa di bidang cangkok-cangkok gitu di pertanian. Tapi kita ahli yang di luar bidang presiden. Ya. kalau memang ini bisa Itu berapa sekarang? 50 ya? 110 apa itu? Kita jual 30. Nanti Bu Maria ini boleh mau beli. Penghasilan ini lebih wah coba nanti Kami tinggal migrasi. Apalagi kira-kira dari guru Bapak Ibu? kemudian guru misalnya kolaborasi itu banyak kacang kalau di luar ada bidang di sini ada dari pertanian IT industri pertanian Iya, kayak konsultan itu kan bisa ini kan, bisa untuk apa namanya? Keahliannya itu bisa untuk ini loh, untuk merancang program P5 kita kayak gitu kan. Pakai ada nasional. Enak apa ini? Jadi aset itu lebih kepada kompetensi yang dapat terus berpengaruh kepada ekosistem. Misalnya ahli ikut misalnya, tapi kalau saya tidak bisa berpengaruh ekosistem, saya bukan ahli tentang aset sekolah. Jadi misalnya yang berpengaruh ini kemudian apalagi kekompakan itu kekompakan dulu. Masih tadi yang kolaborasi. ini selain manusia Dan bisa ada yang kolaborasi. Pendidikan sudah ada satu semua. Guru profesional ya kan? Mungkin Guru profesional itu sudah memiliki komunikasi. berarti guru Satu itu sudah di atas tadi. yang nggak pernah ditanya pendidikan S1 sesuai jenjang gitu ya, sesuai jenjang, sesuai jurusan. Siswa, kemudian staf. Kalau siswa, Siswa itu keberagaman siswa itu terus talenta, non kulikuler, non akademik. masuk pon loh, hari ini banyak mungkin kan yang ada bela itu Ini tadi kalian yang pernah ada yang jumlah siswa yang banyak itu jumlah siswa yang di atas 300 mahasiswa yang apalagi siswa. Ada tanda. mungkin staf pendidikan Ya, tanda pendidikannya. itu Pak Vicky ya, punya satu staf pendidikan.
Iya, satu. Mas Dero satu. Memiliki staf PNS, terus memiliki keahlian yang memadai. Karena Pak Kiki itu walau beliau bukan satu, tapi keahliannya memadai dalam hal pembelaan, pendidikan yang memadai dan keahlian yang sampai Bapak Ibu boleh sambil makan sambil minum. kalau saya Apa lagi ya? Kalau ini apa namanya Pak Arin, misalnya staf kependidikan itu, ini kan lebih ke administrasi sekolah. Kita kaitkan dengan itu gimana Bapak Ibu? Apa? Kira-kira maksudnya? sekolah memiliki staf pendidikan milik kita itu jelas. Karena banyak yang belum bertemu. Termasuk SMA Balai itu belum KPU-nya belum. Staff itu Masih staf mereka. staffnya semuanya punya, tapi kok PPD jarang. Ini masih staf nih. Pak Jeros masih staf. Belum KPU. Ya, seharusnya dia harus 4 tahun nanti bekerja. Namanya Kalau staf TU ini dapat mengoperasikan aplikasi apa? Keasipan dan sebagainya itu termasuk. Iya, saya tahu. Seperti saya bilang ya, yang jabatan tuh memiliki kecakapan ya, kecakapan untuk apa yang masuk rumah jabatan tuh namanya? aplikasi Rumah jabatan tuh aplikasi pendidikan. Sejak APK, misalnya APK, Serikandi, Paling penting dan dapat 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Total yang harus diidentifikasi 9. 7, tapi ini baru modal manusianya nih, belum ke sosial itu kan. Berarti kita ke lagi ya, model Enggak, ini masih orang tua dulu. oh ya Orang tua itu orang tua atau komite apa nih Pak Ibu? jadi komite itu. PPD itu sebagai apa ya? Mendukung dan beraktif dalam kegiatan sekolah ya. Hasil tanah dulu. Itu ditanya. Apa lagi? Amati gitu. Mendukung dan beraktif dalam kegiatan sekolah. Orang tua atau tidak? Iya. Gimana Kak? Nampaknya ini kan bentuk dukungan juga untuk mereka hadir. Atau ini orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang itu bisa ya? Memiliki latar belakang pendidikan yang kan gini, maksudnya kalau mereka punya pendidikan beragam kan suatu saat kita dijadikan sebagai guru tamu jadi bisa menjadi guru tamu gitu ya berarti itu sekali iya banyak kami waktu itu sebelum ya pernah kan salah satunya yang buat itu yang berhasil bisa menjadi guru tamu oh ini Pak Renak ini udah lagi apalagi kira-kira Banyak juga di
rumah itu sebagai belajar belajar siswa kan belajar itu hanya di sekolah, rumah juga masih ada. Atau tidak Pak kira-kira apa? Ketika para orang tua di rumah membimbing proses pembelajaran siswa. Masakan peran aktif orang tua. Biasanya peran aktif. Tidak itu ada berperan aktif dalam kegiatan sekolah. Kalau di rumah bukan di sekolah. Iya. Kita dulu pernah itu kan Peran aktif pernah Kegiatan sekolah mendukung dan pembelajaran di rumah. Nah, kita dulu pernah ini yang udah ngajak anak lagi dulu pernah kita ngajak kerja sama orang tua atau royong. Ingat kan? Kegiatan apa dulu? Ada dulu. Dulu perpisahan. Berpisah. Perpisahan di sana cuma nggak jadi. Iya. Iya, perpisah aktif mereka kan. Ya berarti kan mendukung berperan aktif ya. Mama TNI, ketua panitia. Ya penelitian mamanya si Ipon. Apalagi ada lagi. Itu ini perpisahan ikon mereka. Alumni. Bendahara. Yang apa? Oh iya. Biasanya anak-anak yang masuk ini di sini itu kan katanya itu dapat informasi dari kakak kelasnya. Oh ya itu apa? Apakah itu termasuk aset juga? Sosialisasi. Iya. Berarti mensosialisasikan Keterikatan alumni, keterikatan jejaring alumni. Kan jejaring alumni itu masuk. Jejaring alumni itu masuk komunitas loh. Masuk komunitas ini praktisi. Oh iya. Oh berarti apa? Ini ya. Terlibat aktif dalam research. Melihat seberapa aktif alumni itu Ya berarti kan kapital mereka itu kan kapital mereka dalam pelaksanaan kegiatan mereka. sosialisasi tentang hubungan ini Masih tentang ini. memberikan Oh iya. Kuliah. Sosialisasi tentang apa? Perguruan tinggi. dalam apa Oh iya, terik. Basic. Isinya itu nanti tambah lagi hadis. Model sekolah juga kan ada yang masak. Nggak ada modelnya. Manusia. Model sosial. Berarti itu kali ya dan alumni ya, dua itu ya. Alumni belum sih kayak karena kemarin kita pernah mencoba untuk jadi narasumber dalam MPLS kan, tapi belum tersedia. Mas Wan belum tersedia karena jadwalnya sama ini aturan tidak bisa dari sini. Oh ya ini sebetulnya punya sini standar kemarin. Berarti mungkin itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu lanjut ke modal sosial Bapak Ibu. Ya. Jadi modal sosial itu salah satunya bekerja sama, bekerja sama atau sesuatu yang berhubungan dengan inilah komunikasi, ya, komunikasi warga sekolah atau dalam bekerja sama misalnya MOU dan seperti yang selama ini kita bersama dengan pihak beberapa pihak dalam misalnya dalam apa kemarin kita seperti yang itu kan kita sering kan ya, sebuah kegiatan untuk ya dengan kerjasama dengan beberapa puskesmas misalnya kepolisian dan sebagainya. Itu kayaknya budaya lah ya. Budaya. Nah. Modal sosial. Modal sosial. Oh iya, yang juga sama dengan lembaga desa, panwaslu, desa, Perlu disingkat kerjasama dengan berbagai stakeholder. ada
dengan komunitas yang berkepentingan. Contohnya ada kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan memiliki masa depan yang sama. Contoh termasuk dalam wadah sosial antara lain adalah asosiasi. Asosiasi adalah satu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerjasama dengan satu tujuan yang sama. Berarti kita termasuk komunitas belajar, maksudnya atau komunitas profesi seperti komunitas profesi itu dan komunitas belajar. Nah, sosial kalau termasuk misalnya dalam kegiatan kepanitiaan itu masuk ya kepanitiaan. Itu kan nggak kontinu itu jabatan itu hanya atau beberapa contoh berdasarkan keyakinan, kesamaan profesi atau kesamaan hobi. Terdapat beberapa bentuk sosial yaitu menggunakan misalnya asosiasi dan institusi atas pelbagai utama dan proses pengembangan komunitas masyarakat. Utamanya di sini perusahaan itu kalau mau bisa membuat proposal itu nanti masuk politik kan Pak, berarti kan apa politik politik bagaimana berarti dalam hobi gitu kan. Kalau tapi peraturan sekolah itu termasuk norma yang mengikat kan? Enggak ada. Enggak. Dalam itu mungkin ke adat budaya ini nanti budaya agama budaya ya. Norma sosial bisa. Enggak apa-apa ya. Norma sosial Ya, maksudnya norma sosial atau apa yang terjadi di sekolah itu apa? Kalau aturan tertentu di sekolah itu kan begitu kan. Sepertinya banyak seperti itu sosial Eropa itu. Seperti kita tulis apa saja ya bisa dari ya. Tapi sepertinya keyakinan kelas itu juga masuk kalau ada keyakinan sekolah. Sama ya. Ya. Kalau jadi siswa itu kan yang siswa saya menjadi siswa tidak juga saya menjalankan program sekolah. ya menjalankan program seperti kita menjalankan program sekolah ya. Makanya itu sekali di presentasi nanti yang dicatat ini sekalian pernah buat verifikasi kan kita pernah apalagi kalau sosialita asosiasi kalau kita menjalankan program nanti ada kita masukin dulu politik bapak ibu saya sampaikan dulu ya. Modal politik tidak hanya murni sebagai sebuah tindakan demokrasi dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya dalam politik sosial sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan. Modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia dalam sebuah kebijakan dan kepentingan. Itu modal politik bersifat struktural apabila merujuk pada aktivitas dalam politik yang menajamkan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melakukan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalkan salah satu sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran di secara murid. Politik kan? Politik pertama ini biar dan jelas dia betul. Terus ada juga ada aku menjadi bersama dengan politik oke ya. Dewan aku dari Dewan Mulia Warga Daerah Provinsi atau Nanti juga ada Justru sebenarnya karena modal politik inilah sebenarnya dari kunci itu alamat terus pagar yang aset karena Pak Molo itu langsung di politik pada DPR, DPRD, provinsi. nanti kalau Kalau yang dinas itu pakai kewenangan dinas. dinas kan dia kan kalau dari dinas dulu kan dia ada itu kebijakan. berarti kalau kita sebenarnya kalau dia dalam bentuk MOU itu juga termasuk ini maksudnya misalnya kalau kayak kita ini Pak misalnya dengan proses masuk kuliah sebenarnya tapi kita nggak ada yang mau Dia cuma kerja. Itu dia komunitas. Dia lebih berarti apalagi Perusahaan juga. politik masuk nggak? Kan kayak politik ini bukan benar dilakukan, bukan hanya sekedar Pokoknya kewenangan dia untuk melakukan sebuah kebijakan itu gitu. saja. Berarti kepala sekolah itu berarti apa? Ada kewenangan atau kebijakan yang Siapa saja gitu yang membantu dan desa ini harus bahkan mungkin itu belum nampak benar desa, kecamatan, polsek, puskesmas, anunya apa lagi itu ya. Adik dia Majas kayak ini pengambilan keputusan beliau yang berdasarkan itu termasuk data. Beliau ini kan maksudnya kayak mengambil keputusan itu berdasarkan misalnya hasil kolaborasi apa namanya? Kayak misalnya diskusi dengan Pak Bikin dulu, nah itu apa namanya? Masuk nggak ke situ? Kalau dia kebijakan itu kompetensi kepala sekolah. Kalau politik itu dia menjalin relasi dengan pihak kedua. itu kemanusiaannya. Kalau dia sudah memanggil kita sesuai dengan kita itu lebih kepada kemampuan kepala sekolah dalam mendidik kalau kemarin misalnya kita mengadakan yang tapi itu tadi sendiri ya. Sebenarnya kalau menurut saya modal sosial dan modal politik ini ada beberapa yang saling tergantung. karena dia keluar dari hubungan sosial. Mungkin nanti Pak, tapi bedanya itu apa sosial sama politik itu kalau politik itu dia ada unsur itu ya. Ada lobby gitu kali. Lobbynya. Bagaimana sih? Misalnya Sini kan. kalau kita dekat dengan dewa. Modal politik itu berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Iya, kebijakan. Jadi kalau kita dekat dengan gubernur, misalnya kan dengan kebijakan dari gubernur itu langsung surat Menurut saya itu kebijakan kepala sekolah itu apa yang dipunya. Tapi misalnya berhubungan dengan kegiatan sekolah ya lah. Ya sebenarnya. hubungan kerja selalu melalui siswa. Jadi dia pemimpinan melalui bagaimana itu masuk. Jadi dia pemimpin. Ada program, ada teknis. Kalau Sudah ada. untuk mengidentifikasi aset kebijakannya adalah melihat bagaimana suatu kebijakan itu menjadi berpengaruh sistem. Sebenarnya kalau Kalau jadi kita kan sudah pelatihan,
kita lihat kan memang kebijakan beliau itu lebih mengarah ke situ kan. Kalau untuk SMK itu dia ada berbangka. Oh iya, iya. Semakin kita nggak Terus ada pesan-pesan. MOU itu udah mau udah resmi yang tiap tahun pasti ada keterikatan. Berarti yang kalau Pak Slovo, tidak maksudnya yang Ini jangan. Aspirasi. Model agama dan budaya. Ini beberapa Terus budaya, kemudian Kita punya kegiatannya atau perbedaannya berbeda. Kenapa pakai kata-kata berbeda? kan beda atau kegiatan aset budaya itu. Kalau kami dulu itu gini, kalau budaya itu kalau agama misalnya sini pemanfaatan pastor sebagai apa sih? Iya, bisa. Sebagai konseling, mereka sebagai apa lagi? Pokoknya kayak gitu lah, sebagai Kalau ini belum ya kayak motivasi. pernah kita kan tadi dulu itu bukannya siapa? agama dan budaya. Pemanfaatan mereka sebagai Ini aset yang Kalau dulu itu maksudnya di sekolah. di SMA 2 itu Katolik, Islam, Protestan. Itu asetnya. Kemudian kegiatannya apa saja itu yang disebutkan. Tapi aset itu miliki aset agama. Kemudian apalagi fasilitas pembelajaran agama itu aset. Men ini maksudnya di intern atau bisa juga di luar? Pokoknya modal. Dia itu sebenarnya bukan dalam bentuk kegiatan, kan kegiatan. Oh maksudnya gini, kalau ini Sebenarnya dia itu lebih ke luar. Seperti yang saya sampaikan tadi, tadi Pak Dadang itu sebagai keluar. tidak ada. Nah, tapi Pak Dadang itu bisa dimanfaatkan sebagai aset sekolah misalnya ketika untuk apa misalnya menyampaikan dakwah yang apa kayak gitu misalnya, atau misalnya kayak kami Dulu matematika Kayak- sekaligus dua. Bisa itu jadi empat. Ya kan gini, aset agama, yaitu kasih aset agama Katolik itu ada siswanya aktif di gereja, guru-gurunya aktif bisa dapatkan ngajar agama Islam, ada asetnya Islam, guru-gurunya bisa dapatkan Islam, kerja bakti sosial, seperti itu. Aset itu dibedakan dengan kegiatannya, nanti tidak nyambung dia. berarti terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Kegiatan gereja, kegiatan masjid, pengajian, pengembangan Quran, diskusi tentang itu banyak. Atau Tapi akhirnya kita juga agama-agama itu. ekstra Pak Nik? Ekstra agamaan juga. Itu kegiatannya. Ya, biasanya. Kegiatan kalau nggak ekstra Kalau kegiatan kalau kegiatan itu kan berarti sudah memanfaatkan bisa aset dimanfaatkan aset itu. Itu setiap ada Iya, itu kan kegiatannya. Ya. Manggil pastor, manggil pendeta. Ada dua. Kita bisa memanfaatkan yang ada di sini. yang penting itu dapat sekolah. Itulah sampai kita yang penting kita ada dampaknya untuk masyarakat. Dan kan itu Ini identifikasi aset. Yang di SMA 2 itu apa sih aset agama? Aset agama itu satu, adanya umat agama Islam, ada umat agama Katolik, Protestan gitu. Kegiatannya apa saja Katolik, misalnya mencatat Islam, bakti sosial di masjid. Ini lebih kepada aset. Nanti kalau dituliskan misalnya begini, nanti aset agama bersama dengan pastor itu tidak nyambung, salah itu. Aset agama itu ada agama Katolik, agama Hindu, kemudian Hindu itu kegiatannya apa? Kami ada pengajian, ada baca Quran, ada mengundang peserta. Itu
budaya itu apa? Beda sama budaya itu ada dua, kalau besar Melayu dan Dayak. Ya, budaya apa? Budaya petani. Budaya apalagi budaya kita berkesenian. Kemudian bercocok tanam itu budaya. Diimplementasikan apa dalam bentuk tradisi. Jadi bukan pada tekniknya. Bisa nggak budaya kan kayak dari pagi Pemulio, budaya atau Oh gini ya. Identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang untuk melihat keberadaan, kegiatan dan visual kebudayaan dan keagamaan dalam satu pemerintah termasuk kelembagaan yang dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau berlaku di dalamnya. Berarti masuk kali ya yang itu melibatkan ya, masuk. ini ada kegiatan Karena asetnya itu bisa agama Katolik, kegiatan melibatkan melibatkan tokoh agama. Kan identifikasi asetnya, kegiatannya apa? Kita kan ada kerja, bisa nakal bersama. Kalau itu pakai misalnya menampilkan apa namanya lari. Kesenian, kegiatan budayanya tari di mana? Bisa di waktu kegiatan besar video, waktu penyambutan padi. Asetnya budaya, kegiatannya seni. Oh berarti ini dan misalnya kayak budaya bisa di budaya berkesenian ada peluang kemudian merupakan perencanaan dan kegiatan bersama kan bisa. Berarti apa? Maksud ternyata bisa juga dan budaya yang ada di masyarakat serta pola relasi yang tercipta di antaranya dan hanya dimanfaatkan sebagai peluang untuk berarti tempatkan yang di luar itu ini dan melibatkan tokoh agama supaya dan budaya dan dalam budaya dan kegiatan keagamaan yang nanti contoh Ya mau pastor, ustaz. Jadi ini juga supaya diidentifikasi aset. Supaya nanti keliru ini dijelaskan kepada itu adalah kegiatan kita yang mempengaruhi ekosistem. Jadi misalnya kita budaya Dayak, kita menari di kegiatan melibatkan siswa, maka kegiatan ekosistem kita itu jadi pengaruh apa? Nilai-nilai budaya itu masuk dalam pembelajaran kita itu sendiri. Jadi bukan di luar itu masuk. Kita ini justru dengan berbagai aset yang kita miliki untuk kita tampilkan itu apa? di sini ini ide itu masuk ide kesan mau perilaku kita berbeda itu kalau zaman ini ada keadaan konkret atau cipta karya seperti lukisan, buku, mesin kerajinan tangan, dan budaya yang sekarang manusia sebagai bentuk kreativitas dan kekuatan untuk Kayak kita seni tari itu biar dipanggil acara lomba. nanti apa namanya jadi Nanti kalau kalian tulis misalnya di akun aset budaya seni tari, bagaimana bentuk aset budaya seni tari? Dan di sini tuh ada budaya berkesenian. Berkesenian itu banyak. adanya budaya Kalau ini kan budaya berkesenian tradisionalnya apa? Ada apa? Dari seni tari Dayak, tari Melayu, penyambutan tari itu. Jadi, adanya budaya berkesenian gitu. Karena kan Nah, terus sudah budaya gotong royong, setiap hari Jumat kita melaksanakan budaya gotong royong. Itu budaya kita. Budaya terus salam sapa dilatih dengan budaya 3M misalnya. Budaya disiplin, sering terapkan. Kemudian juga kegiatannya apa? karena kita ketemu tensinya situ bisa dipahami dulu yang Iya, karena kalau Sebagai kadang berbeda. ketika
tidak berkaitan dengan mereka, dia akan saya boleh tahu ini gini. Kalau itu ada pemberian sanksi, sanksi itu sudah berpikir di sini pasti ada budaya penghukuman. Kalau dia belum menjadi budaya berarti ada kebiasaan penghukuman. Kalau ada kebiasaan penghukuman, gurunya pasti belum mendapat pandangan baru kan budaya apalagi kemudian budaya besi di sini kita coba budaya besi itu kegiatannya kayak apa teknisnya seperti apa full SMA ini pokoknya melibatkan semua Nanti bisa jadi ditanya tuh untuk kalian. Kan kemarin perwakilan nanti perwakilan salah satu. Misalnya kalau dari orang tua dia bisa ada Maaf. Jangan lupa. Nomor 5, sebutkan apa yang telah kalian dapatkan. Modal fisik. Modal fisik itu terdiri dari kelompok baku. Yang pertama, bangunan yang bisa digunakan, kelas atau lokasi melakukan pembelajaran atau kelas. Oke, kita mulai dari gedung sekolah ya. Mulai dari tempat sekolah, pembelajaran dan sekolah kantin. ada yang mulai dari terus apa lagi? Udah termasuk ya udah. Nah, tapi kalau kita misalnya adanya laboratorium komputer itu masuk kan? Dan fasilitas dan fasilitas yang mulai dia yang lapas sebenarnya satu lagi kalau yang itu punya taman bisa digunakan kayak halaman dan taman sekolah yang tanah komposi halaman atau lapangan sebagai sarana olahraga kantin itu beda ya. Mahasiswa kan masuk ke sekolah kan saya dulu tuh bahkan kantin yang dulu tuh sekolah saya tuh ke bikin tahun belajar parkir kita mau bikin kelas rumah kita belajar kayak tahun sama jadi terima kasih lah cek lahan wakaf kan kami dulu itu yang mengatakan dari tempat sekolah jadi langsung dicek di tempat sekolah sebenarnya di TB nanti yang bisa buka untuk kotak air di mantap di sekolah ini apa saja belajar Terus parkiran koridor, terus saluran air, peralatan dan mesin itu ada. pembelajaran juga ya ini apa namanya kayak tali ini iya internet Peralatan mesin. jaringan yang peralatan dan mesin apa aja yang kita punya Itu banyak. Aku ya peralatan mesin. pertama Itu banyak sekali. HP Terus ini apa? Aset tetap lainnya. jauh pasti olahraga Itu banyak. Kemudian sertifikat tanah itu aset. Sertifikat tanah sekolah. Kita belum miliki sertifikat belum sekolah ya belum. Tapi kalau ada itu masuk. Kemudian sertifikat itu bisa ada di termasuk pagar yang di atas 1 meter. saya kira Karena dia dibayar. ini pagar sekolah ya Pagar sekolah juga. Jadi kalau
kalau ditanya fosil banyak dulu pasti tak tahu kenapa ini secara undang-undang ada ya. Kemudian apa lagi kan? Kasus fisik. Tapi kita tidak punya aula. Dia dari peralatan dan mesin. Sanitasi itu drainase itu. Drainase itu aset itu. Kemudian peralatan yang dicor itu aset beda dengan orang. Termasuk jaringan air, ada sumur. Sumur itu aset. Sumur atau sumber air bersih. WC, sanitasi. Sawit tak punya kita kan jadi. Pak, oh iya kenapa sawit tak ada? Oh, tak ada. Aset fisik itu Ada poin jaringan internet itu aset rendah. Jaringannya ya bukan alatnya. Jaringannya itu aset fisik. Berarti itu perasaan apa? banyak dia kalau mesin ya. Kalau buah-buahan itu masuk enggak? Itu lingkungan berarti ya. Karena ada pohon, taman, Dari negeri kalau ada apa aku di dalam kita. Oh wajar masuk ke penggerak. akreditasi sekolah itu aset. Iya, aset. Karena begini, nanti dengan akreditasi itu, maka perlakuannya berbeda. Penerimaan di SMA, di kuliah itu beda. Kesempatan untuk mengikuti berbagai pengembangan diri itu beda. Website sekolah itu karena dia Ada. Tapi vakum. Tapi dia jadi sulit lah ibu. Tapi masih masih lumayan kelas website itu lumayan juga kan. Batu itu kan dikelola tuh. Siapa yang ngelola ini kan? Itu dia juga. Kalau di rumah pakai kan jadi kan dari sekolah. Itu rumah siapa sih? itu yang paling membahas. Hanya beberapa kita hitung Apalagi ada lagi kan fisik. Oke, modal lingkungan Bapak Ibu, modal lingkungan atau alam bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga lingkungan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, lautan, danau, sungai, hewan, hewan dan sebagainya. itu mulai dari Tanah sumber kebun, berarti itu semuanya. taman. Kapan tadi betul? Itu termasuk ada dan termasuk juga modal lingkungan. Ini Ada adalah taman sekolah, terus perkebunan yang dekat Sawit. Oh iya. Adanya lah, adanya perkebunan, adanya mampu dan gratis berpakaian. kalau untuk level juga keamanan itu yang ya udara yang bersih, Oh iya, kebun Sayur. udara yang bersih, kebun sinar matahari yang Sekolah. dari yang pencahayaan yang pas, pencahayaan Pokoknya nyaman ya Pak. Pokoknya nyaman. Asli. kebun sri. Udaranya segar. Taman asli. sekolah itu. Bukannya juga. Aman. Kategori amannya adalah Taman identik. sebenarnya satu aset yang tidak dituliskan oleh para CGP. Potensi kita tergantung sama Bapak Ibu guru. Kalau lomba-lomba, kalau potensi akademis ada. Saya membuktikan bahwa potensi akademis saya bisa juga
soal parti apa bisa. Kayak kerja di pameran. Kalau buah ada sebut kan, ada yang pohon itu Jawa yang produktif. Yang produktif itu kemana? Parkir yang aman itu kondisi jalan Tadi itu parkirannya di kamar presentasi. Berhasil efisien. terus penjaga sekolah memiliki penjaga sekolah. masuk. Apa lagi? Udah cukup kayaknya Pak ini ya. Tapi Halaman yang luas. kami dulu tuh yang sering ada alam tuh malah kami tuh masukkan kayak sering global itu kami masukkan. Jadi untuk mengalami sesuatu nanti kita sewaktu-waktu sesuatu kita kayak gitu. Saya dulu masuk waktu yang identifikasi di Rukom masuk Ya. termasuk sungai untuk mempelajari. Tapi itu kan karena mereka itu kayak ada di balik komputer, jadi ada tempat untuk pembelajaran. Cuman Selalu banyak lewat sungai. sebenarnya itu bisa jadi Bahkan kalau di mereka menuju kota itu di sini tuh diberi apa ya, kayak perpustakaan daerah. Terus apa lagi misalnya ada yang kawan saya yang dari dari Padang mereka tuh pakai gunung apa? Gunung Palu. Gunung Palu. Mereka Kalau kita ayo tuh belum tahu tuh wajib. pakai bus dari ke sana. Kayak terakhir Bapak Ibu modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah pemerintahan yang dapat digunakan untuk PPP nanti pemerintah. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk modal tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menjual membuat produk, bagaimana dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan lebih baik, dan juga bagaimana melakukan uang. Bos Modal finansial itu bos reguler, bos biaya sama PPP. kinerja. Termasuk reguler, Kinerja. kita ya, BPP, CBP, tiga itu ya kan? Kinerja. Ya. Gimana? Bos kinerja. Bos reguler, bos kinerja, BPP. Hibah WC itu 600 sekian juta ada itu. WC itu tuh Bapak tuh mungkin pernah Pak, itu Pak. WC. Masih banyak satu. Ada yang 1 miliar. Sampai saya itu cuma tahun sampai ini gitu. 1 miliar. Saya cuma 1. Terus ada ini Satu dong. Kalau mau dibuka, Tapi yang membuat kuliah semangat tuh kayak itu bakal dia bisa. Ini dua. Yang cara kantin. cakep. Oh, bahasa dulu ya. Oke, berarti itu
itu ya. Ya, sekolah referensi kantin itu kan namanya sekolah bola itu namanya Mulai semester depan Ini kontak SMP itu satu kantin 50.000 satu bulan. Berarti satu juta. Nah, SMP itu bukan saya kadang-kadang memang 50.000 satu kantin. Oh, SMP 3 SMP itu di bawah. Tapi mereka itu dalam ini, SMP itu. Iya, itu di. Ya. Berarti itu bukan ada Boleh karena yang di sini kan yang jualan bukan orang luar. Nah, orang luar boleh. Justru kalau provinsi boleh tidak boleh jualan. Maka yang punya kantin boleh ya kalau dulu hanya dosen ya satu barang ya naikkan jadi 3 ya gitu kan. Tapi dia ada komentar kalau kita sudah maka di sini Apa tadi? berani Kontribusi apa? Retribusi ya? kontribusi. Kontribusi atau retribusi? Retribusi itu lebih berpauti ya. Retribusi itu masuk ke pajak daerah. Kontribusi kan Kalau kontribusi ya ke harus sih banyak nomor dari domba kaki 2 juta kan 2 juta cukup lah kantin itu serba salah. Kalau dari sudut kantin kita tetap pajak ke daerah provinsi Kalimantan. Kalau dari sudut kantin. dia punya kaki dari berwarung Kalau sudah di kantin, maka jualan itu dikontrol oleh pemerintah. Tidak boleh jualan kaset, tidak boleh masuk plastik, tidak itu. Tapi kan itu yang sudah berbatas, Pak. Ya, kalau kita melakukan kantin itu dikeluarkan oleh Sekda izinnya. Ya itu kan izin yang museumnya, yang berbadan. Tapi Iya. kalau sama kantin-kantinnya kan nggak boleh. Ini makanya kita harus jualan kantin. Di tempat tidak tahu, biasa mereka suka operasi kalau operasi banyak. Dia kalau bukan di Sekda, jadi kegiatannya pertama. dan emang nggak itu kantin itu ke operasinya orang operasi orang. Kalau operasi kan udah berbadan, tapi ada sium, ada siumnya. Makanya bayar pajak, izin usaha, Jadi urusnya itu ke kantor layanan terpadu. Dan Ketika siap keluar, nanti saya dari Mumbai dinas operasi kan ada di oh ini pertanyaan kita tadi dulu ya oke Bapak Ibu terima kasih hari ini kita sudah bersama-sama mengidentifikasi pemetaan aset sekolah kita dari 7 modal fisik 7 modal yang ada di sekolah kita ini sudah terpetakan dengan baik dan ini akan saya buat menjadi sebuah aksi kata saya. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu, terutama kehadiran Bapak Ibu hari ini yang bermakna sangat luar biasa. Ini membantu saya. Pertama mungkin untuk menyelesaikan satu tugas saya. Yang kedua ini juga membantu pihak sekolah mungkin dalam identifikasi aset yang selama ini mungkin belum terpetakan dengan baik. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dan hasil identifikasi kita ini bisa dijadikan sebagai rujukan kita untuk melihat aset-aset yang ada dalam rumah kita, kemudian jika diperlukan untuk sebagai pedoman dalam pembuatan program atau kegiatan-kegiatan sekolah yang berdampak pada siswa kita melalui pemanfaatan yang ada di sekolah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita tutup kegiatan kita dengan doa. Baik, mari kita tutup dengan doa. Saya akan memberi secara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, mari kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kehidupan kami pada hari ini. Kegiatan kami dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Banyak perbincangan, diskusi, komunikasi positif yang efektif sehingga kami semua dapat mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kami. Mudah-mudahan hasil ini, metan ini dapat kami jadikan sebagai referensi kami untuk selanjutnya dapat mengangkat aset ini sebagai kekuatan di sekolah kami, terutama dalam penyusunan program-program yang berdampak bagi kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, karena sebentar lagi kami akan pulang, lindungi kami dalam perjalanan sehingga kami dapat sampai ke tempat tujuan yang selamat. Dan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak. Ya. Mantap. Terima kasih Pak. Aman. Terima kasih Bu.